Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube-nya Konya Channel. Nah, di sini kita bakalan pembahasan dan kita bakalan bahas tentang Facebook Pro di channel ini dan di video ini. Buat teman-teman, kita langsung aja ke poin-poinnya. Itu adalah kenapa sih sekarang tiba-tiba ada pelanggaran yang namanya spam ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lain, dan itu bisa menyebabkan akun kalian terkena pembatasan. Kita bakal bahas solusi dan kita bahas penyebab utamanya. Nah, buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga komen di bawah kita bakalan bahas apa di minggu depan ataupun di video selanjutnya. Karena video ini saya buat karena ada yang berkomentar. Kita bakalan bahas dari poin yang pertama. Kalian bisa lihat di kiri saya, itu ada yang terkena spam. Itu dari member grup ataupun di grup saya itu terkena spam. Dan di situ teman-teman harus diketahui yang namanya spam itu ada beberapa banyak ya, sampai 40 pelanggaran. Tapi si Facebook ini itu masih normal. Kenapa kok bisa masih normal? Padahal ada yang namanya pembatasan ataupun kuning ya. Jadi strip kuning gitu, kayak kalau di jalan, kalau jalannya ditutup kan merah terus ada garis putih gitu kan. Kalau ini garis putih terus kuning gitu. Nah, di Facebook itu seperti itu teman-teman, dan kita bakalan bahas untuk masalah ini. Nah, buat teman-teman yang terkena pembatasan ataupun pelanggaran yang mendadak, kalian harus tahu dulu nih, dan kalian harus tenang dulu. Jangan sampai di otak-atik kanan kiri, otak-atik kanan kiri, ini gimana, pengen lepas, pengen dihapus gitu. Jangan sampai seperti itu. Kalian dengerin dulu, oke? Yang pertama, Facebook sedang meninjau ulang untuk semua kreator yang sudah monetisasi. Yang sudah monetisasi ditinjau ulang kembali akun-akunnya. Mungkin sekarang udah masuk apa? Betul, sudah mau masuk bulan Agustus. Saya pernah beberapa kali bilang bahwa Agustus bakalan ada perubahan yang sangat besar, dan ini terjadi. Buat teman-teman, saya sudah ingatkan, yang masih keras kepala, yang masih nggak mau dengerin, terserah. Oke, kita lanjut ke pembahasan ataupun ke topik yang tadi. Nah, teman-teman, ketika kalian yang terdampak seperti ini, yang harus kalian cek ataupun yang harus kalian lihat yang paling utama, rekomendasi dan monetisasi yang harus masih aktif. Kalau masih aktif dan ada pelanggaran spam seperti ini, tetap kalian lanjutkan. Jangan berpikiran, aduh udah terkena nih, jadi akunnya abnormal nih, jadi nggak sehat nih. Lihat dulu aktif atau tidak. Kalau aktif berarti sehat, kalau misalkan tidak berarti itu ada hukuman dari Facebook yang kalian harus terima. Oke, dua nih. Kalau masih aktif berarti masih bisa kalian usahakan dan itu masih sehat. Yang kedua, kalau udah ada efek ataupun tidak aktif berarti itu ada hukuman yang harus kalian jalanin. Yang ketiga, kalian harus ganti akun. Tidak, nggak usah ganti akun ataupun nggak usah bikin akun baru. Kenapa bang? Kan ada hukuman bang, kan ada pembatasan bang. Teman-teman ingat, hukuman pembatasan kuning itu bisa sembuh seiring waktu berjalan. Beda sama yang merah. Kalau yang merah mungkin lama, sampai 3 bulan, 6 bulan, ataupun 9 bulan. Jadi ada 3 tahap. Pelanggaran yang ringan, walaupun merah nih, merah bisa sembuh, enggak bang? Bisa. 3 bulan dicek sembuh atau enggak. Kalau enggak sembuh, masuk ke 6 bulan. 6 bulan enggak sembuh, masuk ke 9 bulan. Nah, kalau 9 bulan tidak sembuh dari pelanggaran merah, berarti itu sudah permanen. Oke? Nah, terus teman-teman, kalau masih aktif ya udah kalian lanjutin aja, nggak usah berpikiran akun saya nggak sehat. Kalau pikiran kalian sudah ke situ, pasti yang terjadi adalah ya seperti itu. Akun kalian tiba-tiba nggak sehat, penayangannya drop, terus misalkan nggak pernah FYP lagi, itu karena apa? Karena mindset kita ataupun pikiran kita juga. Oke? Jangan sampai kalian berpikir kalau mindset ataupun pikiran kita itu tidak mempengaruhi akun kita. Itu mempengaruhi sekali. Contoh, kalian yakin bahwa bakalan terjadi sesuatu di masa depan. Terjadilah. Karena sesuai dengan pikiran kalian yang kalian pikirin. Makanya jangan lupa positive thinking. Dan jika
kalau misalkan sudah saya kasih tahu bahwa monetisasi aktif, rekomendasi aktif, sudah nggak usah mikirin hal-hal yang buruk ataupun hal-hal yang negatif, karena itu bisa berefek ke akun kalian dari pikiran kalian. Kalau nggak percaya silahkan aja, yang penting saya sudah mengingatkan dan keputusan di diri kalian masing-masing. Oke. Nah, yang ketiga, kenapa saya larang untuk bikin akun kembali ataupun bikin akun baru? Teman-teman sudah dikasih MK, sudah dikasih monetisasi, dan kalian mau ngulang lagi dari nol. Itu hanya orang yang berpikiran itu apa ya namanya? Simple tapi hasilnya ribet. Kalian harus ngulang lagi dari nol, kalian harus berjuang lagi. Lanjutin akun kalian yang ada, yang kalian pegang sekarang. Lanjutin, jangan berhenti, oke? Nah, kita balik lagi ke topik yang pertama ataupun topik yang awal. Aman atau enggak? Jawabannya cuma ada dua. Lihat dulu dari rekomendasi dan monetisasi, masih aktif atau tidak, masih hijau atau tidak. Kalau misalkan masih hijau, lanjutin. Kalau kuning gimana bang? Lanjutin. Kalau merah, yang kedua, kalau misalkan merah dan ada hukuman yang harus kalian jalanin, jangan sampai akunnya diliburkan. Jangan sampai akunnya diliburkan ataupun didiemin, jangan sampai. Kenapa jangan didiemin? Karena biar jangkauan dan tayangan tidak drop ataupun akun kalian dihitungnya ataupun dianggapnya akun mati. Jangan sampai seperti itu. Kalau ada hukuman tetap harus kalian jalanin. Bang, apakah ada cara cepat untuk menyelesaikan hal tersebut? Saya jawab, di situ tidak ada bisa dipercepat. Yang kita ikutin apa maunya Facebook. Kalau kita kena hukuman, ya kita ikutin hukumannya apa, waktunya berapa lama, kita ikutin. Kita nggak bisa otak-atik, kita nggak bisa misalkan mau sekarang pengen hilang, pelanggarannya pengen hilang, yang kuning harus hijau kembali sekarang, detik ini. Nggak bisa teman-teman, nggak bisa sama sekali. Ya, udah ya, stop ya. Jangan cari tutorial lain, jangan cari pembahasan-pembahasan yang lain yang belum kalian lihat dengan secara jelas ataupun hanya sebuah pendapat pribadi. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya mengalami hal tersebut sebelum teman-teman. Saya pernah dismonetisasi, saya pernah. Saya pernah merah, saya pernah. Saya pernah reupload, saya pernah. Dan itu yang saya alami ketika saya mendapatkan hukuman. Saya ikutin maunya Facebook, saya ikutin waktu yang ditentukan sama pihak Facebook. Hukuman saya berakhir 3 bulan. Alhamdulillah berakhir 3 bulan dan akun saya kembali normal tanpa saya bikin akun, tanpa saya beli akun. Oke, lanjut ke tahap yang selanjutnya. Yang pas waktu kuning tapi tidak ada hukuman, saya tetap lanjut dan alhamdulillah hijau kembali, walaupun di kotak masuk dukungan itu ada pesan pelanggaran tahun 2022. Itu nggak masalah karena itu sudah berakhir. Oke, ya bang, pengen kotak masuk dukungan saya pengen bersih, pengen dihapus, nggak bisa teman-teman. Yang ada kalian capek mencari tutorial kanan kiri dan hasilnya itu adalah 0, yang tidak akan berefek kepada kalian, ke diri kalian, ke akun kalian. Yang ada akun kalian makin bingung, makin disutang setting, makin tenggelam. Oke, cukup sampai sini ya. Di sini saya ngomong seperti ini karena apa? Karena mungkin kalau misalkan saya bicara dengan secara halus tidak masuk, mungkin harus kayak seperti ini gitu. Sedikit agak panas dan agak tinggi nadanya biar masuk ke pikiran kalian. Kalau yang pakai headset mungkin suaranya langsung dus ke otaknya gitu. Dah ya, teman-teman, di sini saya bukan seolah-olah karena saya ingin mendapatkan penonton banyak, tapi di sini juga saya ingin membagi pengalaman saya pribadi dan apa yang saya rasakan. Jangan sampai kalian terbawa dengan arus yang salah ataupun jalan yang salah. Karena apa? Karena saya pernah mengalami, saya di bawah, tidak ada jalan, tidak ada yang ngasih jalan, itu pusingnya minta ampun. Makanya saya di sini buka jalan, saya kasih jalan, saya kasih lihat jalannya. Kalau misalkan kalian keinjek paku ataupun keinjek duri, di situ saya tolongin untuk mengeluarinya gimana. Saya kasih tahu nih cara ngeluarin durinya kayak gini. Kalian keluarin sendiri. Bang, kenapa kok disuruh ngeluarin duri sendiri? Kenapa enggak abang bantu? Temen-temen mau bisa enggak sendiri? Mau bisa kan jalan sendiri itu? Ya udah, berarti kita harus belajar
sendiri. Saya kasih tahu jalannya, saya kasih tahu caranya, kalian lakuin, kalian jalanin. Agar apa? Agar kalian bisa sendiri. Contoh, kalau saya pindah tema yang tadinya edukasi Facebook ke hiburan, kalian mau nyari saya di mana? Mungkin kalau yang udah punya nomor WhatsApp ya bisa ke WhatsApp, nge-WA gitu kan. Tapi nggak dijamin 100% saya balas gitu, karena setiap hari masuk chat semua. Dan mungkin ada beberapa yang saya balas, enggak semua. Makanya saya kasih caranya, kalian jalanin, kalian lakuin, kalian belajar. Nggak bisa gagal belajar gitu loh. Karena apa? Karena kalian tuh biar bisa sendiri, jalan sendiri gitu loh. Yang saya kasih tutorialnya, caranya, kalian jalan sendiri. Jangan sampai ketika saya kasih tutorialnya kalian minta, "Bang, kerjain sama abang." Ya berarti kan saya yang bisa. Kalian gak bakalan ada naik gitu loh. Kalau kalian minta disuapin. Contoh, nasi belum mateng nih. Mau mateng itu harus dimasak dulu, harus dibikin nasi dulu dari beras ya. Kalian ngasih ke saya berasnya, padahal saya udah ngasih tahu cara bikin nasi itu seperti ini. Kalian kasih ke saya berasnya dan kalian minta kalau udah jadi nasi. Ya udah, saya bikin tuh berasnya sampai jadi nasi, terus saya kasih nasinya. Terus saya tanya ke kalian, kalian bisa nggak bikin nasi? Kalau bisa coba bikin langsung sekarang. Pasti nggak bisa kan? Karena cuma tahu teorinya doang tanpa praktek. Makanya seperti itu yang saya ajarkan, yang saya lihatkan ke teman-teman, tutorial ataupun jalan yang saya kasih, kalian sendiri yang harus jalan. Nggak boleh minta disuapin. Oke? Karena apa? Karena biar kalian bisa sendiri. Oke? Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum.